Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Khadimul Ponpes Riyadhul Sifa Banten Indonesia, yakni Al-Ustaz Sudarman Kumana SPD Al-Bantani. Semoga beliau tetap dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan hidupnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fadilah Amal hadis ke-29 yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia menceritakan, pernah pada suatu ketika aku duduk dengan sekumpulan muhajirin yang lemah, dan sungguh sebagian mereka menutupi dirinya dengan sebagian lainnya agar tidak terlihat auratnya. Sedang seorang kuli membacakan Al-Quran kepada kami. Tiba-tiba datanglah Rasulullah SAW, lalu berdiri di antara kami. Ketika Rasulullah SAW berdiri, kuli itu pun diam. Kemudian beliau memberi salam dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Kami menjawab, kami sedang mendengarkan bacaan kitab Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, segala puji bagi Allah yang telah jadikan sebagian dari umatku orang-orang yang aku perintah agar bersabar bersama mereka. Kemudian beliau duduk di tengah mengatur kami. Kemudian beliau bersiaran dengan tangan beliau. Melingkarlah kalian seperti ini. Maka wajah mereka pun tertuju ke arah beliau. Lalu beliau bersabda, bergembiralah kalian, wahai sekalian muhajirin yang miskin. Kalian akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Kalian akan masuk surga setengah hari lebih dulu daripada orang-orang kaya. Sedang setengah hari akhirat sama dengan 500 tahun. Abu Daud. Telanjang badan maksudnya adalah yang di luar batas aurat tidak tertutupi. Sebab apabila di depan umum walaupun bukan aurat mereka tetap menutupinya. Oleh karena itu di majelis tersebut mereka saling duduk menutupi saudaranya dengan yang tidak memiliki cukup pakaian agar badan saudaranya itu tidak terlihat oleh orang lain. Ketika Rasulullah SAW datang, mereka tidak segera menyadarinya karena ketawajuhan mereka. Mereka baru menyadarinya ketika beliau telah berada di depan mereka. Sebagai adab, orang yang membaca diam sejenak. Meskipun Nabi SAW melihat langsung bahwa mereka sedang membaca Al-Quran, beliau tetap bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan. Hal ini menunjukkan betapa kegembiraan beliau terhadap amalan mereka. Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa satu hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun dunia. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun dari tahun yang kamu hitung. Quran surat Al-Hajj ayat 22, surat ke-22 ayat ke-47. Inilah sebabnya mengapa hari kiamat disebut Godan atau besok. Namun hitungan ini hanya berlaku untuk orang-orang beriman, sedangkan untuk orang-orang kafir Al-Quran telah menjelaskan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Artinya satu hari kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 4. Dan bagi kaum mukminin tersebut, waktu tersebut akan lebih singkat lagi sesuai dengan derajat masing-masing. Bahkan bagi sebagian mukmin hari akhirat itu hanya seperti 2 rakaat salat subuh. Banyak sekali riwayat yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, dan ada juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menyimak bacaan Al-Quran. Amalan apalagi yang dapat melebihi keutamaan ini, sehingga Nabi Muhammad SAW sendiri diperintah agar duduk bersama mereka. Sebab
sebagaimana termaktub dalam hadis di atas. Sebagian ulama berfatwa bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran lebih baik daripada membacanya, karena membaca Al-Quran adalah sunnah, sedangkan mendengarkannya adalah wajib, dan yang wajib itu selalu lebih tinggi derajatnya daripada yang sunnah. Berdasarkan hadis di atas dapat diambil kesimpulan mengenai masalah yang sering diperselisihkan oleh ahli ulama, yaitu manakah yang lebih mengandung kemiskinan daripada siapapun, dan orang kaya itu yang bersyukur kepada Allah serta menunaikan kewajibannya. Hadis di atas mendukung pendapat bahwa orang kafir yang bersabda dengan kemiskinan adalah lebih utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang saya hormati Khadimul Madrasatul Ilmu Pondok Pesantren Riyadhah Kalam Banten Indonesia, yakni Al-Ustadz Ruyatman Permana SPD. Semoga tetap dalam ampunan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan ilmunya, hidupnya, dan dikabul segala hajatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya akan bermuhadharah tentang kitab Fadilah Amal, yang artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, saum dan Al-Quran akan memberi syafaat bagi hamba yang mengajarkannya. Saum akan memohon, ya Allah, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada siang hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya. Dan Al-Quran berkata, ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur pada malam hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya. Akhirnya kedua syafaat itu diterima. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abdi, Buya, dan Tabrani. Dalam kitab At-Targhib, hadis ini ditulis dengan taham dan syarat, yang artinya makan dan minum sebagaimana terjemahan di atas. Tetap dalam riwayat Hakim kata syarat ditulis syahwat, yaitu tahan dan syahwat, yang berarti bahwa saum itu menahan diri dari makan dan kesenangan nafsu. Hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang bersaum hendaklah menjauhkan diri dari kesenangan nafsu, walaupun hal itu dibolehkan, seperti bermesraan dengan istri dan makhluknya. Sebuah riwayatkan menyebutkannya bahwa Al-Quran akan datang dalam bentuk seorang pemuda, lalu berkata, akulah yang membuatmu bangun pada malam hari dan membuatmu haus pada siang hari. Hadis ini menyatakan bahwa seorang hafiz Al-Quran hendaknya bangun malam dan membaca Al-Quran dalam tahajudnya, sebagaimana telah dijelaskan secara panjang lebar dalam hadis 27. Al-Quran juga telah menganjurkan hal ini dalam berbagai ayat misalnya, yang artinya, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kami sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Hadis Quran Surat Al-Isra ayat 7 halaman 79. Dan pada sebagian malam maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya. Pada bagian yang panjang pada malam hari, Quran Surat Al-Insan, yang artinya mereka membaca ayat-ayat pada beberapa waktu pada malam hari, sedang mereka juga bersujud syahwat. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pada seluruh malamnya sering sibuk dengan tilawah Quran. Diriwayatkan bahwa Utsman radhiyallahu anhu kadang-kala menghatamkan seluruh Al-Quran hanya dalam satu rakaat salat witir. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu sering menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Said bin Jubair radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat salat di dalam Ka'bah. Syabit al-Banani radhiyallahu anhu sering menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Abu Harah juga sering melakukan demikian. Abu Syahanah radhiyallahu anhu berkata, aku dapat menghatamkan Al-Quran 2 kali dalam semalam ditambah 10 juz. Bahkan jika aku mau, aku dapat menghatamkannya 3 kali dalam perjalanan menunaikan haji. Shalih bin Kisah radhiyallahu anhu menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap malamnya. Mansur bin Jadjad radhiyallahu anhu juga menghatamkan Al-Quran 1 kali dalam salat duha dan 1 kali
lagi antara zuhur dan asar, dan selalu menghabiskan waktu malamnya dengan salat nafil. Begitu lamanya ia menangis sehingga ujung sorbannya basah oleh air mata. Selain mereka, masih banyak orang yang telah bisa melakukan hal tersebut sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Nasir dalam kitab-kitab mereka. Dalam syariah diterangkan bahwa dalam menghatamkan Al-Quran, para ulama itu kita dahulukan memiliki berbagai kebiasaan. Sebagaimana mereka, ada yang menghatamkannya Al-Quran 1 kali setiap sebagaimana yang bisa dilakukan oleh Imam Syafi'i di bulan Ramadan. Ada juga yang menghatamkan Al-Quran 2 kali setiap hari, sebagaimana yang dilakukan oleh Aswad Salih bin Fisan, Zaid bin Jubair radhiyallahu anhu dalam masa banyak lagi. Ada juga sebagian mereka yang menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap hari. Setiap kebiasaan Sulaiman bin Asad radhiyallahu anhu, seorang tabi'in yang masyhur, ia pernah turut serta dalam penaklukan Mesir pada masa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ia juga pernah diangkat sebagai penguas kota oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Ia biasa menghatamkan Al-Quran 3 kali setiap malamnya. Imam Nawawi radhiyallahu anhu menulis dalam kitab Al-Azkar bahwa orang yang biasa menghatamkan Al-Quran paling banyak dalam sehari semalam adalah Ibnu Khatib. Ia selalu menghatamkan Al-Quran 8 kali sehari semalam. Ibnu Qudamah meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu bahwa tidak ada batasan dalam hal tilawatil Al-Quran. Hal itu bergantung kepada semangat orang yang membacanya. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Imam Azam, Imam Hanafi radhiyallahu anhu pernah menghatamkan Al-Quran 61 kali dalam sebulan Ramadan, yaitu 1 kali pada siang hari, 1 kali pada malam hari, dan 1 kali pada salat tarawih. Tetapi Rasulullah SAW bersabda, menghatamkan Al-Quran dari 3 hari maka sulit menyelesaikannya karena alasan inilah Ibnu Hazm radhiyallahu anhu dan ulama lainnya berpendapat bahwa menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari adalah haram. Menurut penyusun, hadis ini disesuaikan dengan keadaan umum sebab jika hal itu dilarang tentu tidak akan ada riwayat mengenai sebagian sahabat yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, sehingga jumlah turut ulama terdapat bahwa tidak ada batasan dalam menghatamkan Al-Quran. Lebih atau kurang dari 3 hari tidak masalah. Jadi dalam jangka berapa hari saja diperbolehkan asalkan ia dapat menghatamkannya dengan mudah. Sebagian ulama berpendapat bahwa jangan sampai menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari. Oleh karena itu Al-Quran hendaklah dibaca setidak-tidaknya kurang lebih 3 atau 4 juz setiap hari. Jika ada hal yang tidak ditunaikan maka hendaknya diganti keesokan harinya. Dengan demikian Al-Quran dapat dihatamkan dalam 40 hari. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa hal itu tidak begitulah penting. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa menghatamkan Al-Quran kurang dari 40 hari adalah lebih baik. Pendapat ini didukung oleh beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang dikutip oleh penyusun kitab Majmu' Syair, yaitu barang siapa menghatamkan Al-Quran dalam 40 hari, sungguh ia telah berlambat-lambat. Sebagian ulama berfatwa Al-Quran hendaknya dihatamkan sekali dalam sebulan, dan orang yang lebih baik lagi adalah setiap 7 hari sekali. Inilah kebiasaan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka mulai membacanya pada hari Jumat dan setiap harinya membaca 1 manjil selama 7 hari. Maka Al-Quran dapat dihatamkan pada hari Kamis. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa Al-Quran adalah dihatamkan 2 kali dalam setahun. Tidak kurang dari itu. Sebuah hadis menyebutkan jika Al-Quran dihatamkan pada siang hari, maka para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada hari itu. Jika Al-Quran dihatamkan pada malam hari, para malaikat akan mendoakan rahmat baginya pada malam itu. Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama menyimpulkan bahwa menghatamkan Al-Quran ketika musim panas sebaiknya dilakukan pada permulaan siang, dan ketika musim dingin dilakukan pada permulaan malam agar malaikat dapat mendoakan lebih lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan berlebihnya mohon maaf karena saya ada insan yang gaib. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.